Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali pembahasan buku Bimbingan Islam untuk Pemula di halaman 60. Dosa besar yang berkaitan dengan jiwa dan akal. Ada dosa besar yang berkaitan dengan jiwa dan akal, seperti membunuh orang dengan alasan yang tidak benar. Adapun membunuh dikarenakan suatu alasan syar'i, maka ini beda masalahnya. Seperti misalnya dalam hukum rajam. Begitu juga dalam kisos. Ini adalah membunuh karena suatu alasan syar'i. Di sini yang dimaksud adalah tidak boleh dan merupakan dosa besar apabila seseorang membunuh dengan alasan yang tidak benar, yang tidak syar'i. Menganiaya manusia, menyerang mereka, menghancurkan kehormatan mereka seperti berghibah, mengadu domba atau namimah. Juga menolak kebenaran, mengolok-olok seorang muslim, mencaci, mengumpat, memaki, mencela seorang sahabat Nabi SAW, termasuk membanggakan diri, mencari-cari kejelekan orang, atau ingin mengulik-ngulik rahasia orang, mengadukan seseorang kepada hakim dalam rangka menyakitinya. Termasuk juga berdusta, membuat patung atau gambar makhluk bernyawa kecuali terpaksa. Termasuk pula mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, makan daging babi dan bangkai tanpa keterpaksaan, atau mengkonsumsi barang-barang berbahaya yang lainnya yang dapat menghilangkan nyawa. Ini semua termasuk dosa besar. Dosa besar yang berkaitan dengan harta, seperti memakan harta anak yatim, riba, memakan harta anak yatim dengan jalan berlebihan. Adapun memakan harta anak yatim untuk suatu kebutuhan, maka ini permasalahan yang lain. Misalnya ada anak ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan meninggalkan harta. Anak ini masih kecil dan tidak bisa mengelola hartanya sendiri. Kemudian pamannya bertindak sebagai walinya, ikut makan dari harta warisannya dalam rangka mengasuh si anak sambil ikut makan dari situ, maka ini boleh, asalkan tidak berlebihan. Kemudian tidak riba. Riba ini dosa besar. Berjudi, mencuri, merampok, merampas, sogok, mengurangi timbangan, sumpah palsu, menipu dalam jual beli, tidak memenuhi janji, memberi kesaksian palsu, penipuan, menyia-nyiakan harta, atau boros. Boros ini kalau di bulan Ramadan banyak orang boros. Beli bukaan, atau kalau misalnya bukaannya prasmanan, karena dia lapar baru buka, dilihat semua lauk diambil semua. Tapi ternyata orang kan kalau baru buka itu kan biasanya cepat kenyang, lalu terbuang sisanya. Ini termasuk diantara habis berpahala dosa, buang-buang makanan. Wasiat yang memudaratkan seseorang, misalnya untuk mencegah seseorang mendapatkan warisan, ini juga tidak boleh. Dan wasiat itu hanya boleh maksimal 1/3 dari total harta setelah dikurangi biaya kafan, biaya kubur, utang. Baru kemudian ada wasiat, dan wasiat maksimal 1/3. 2/3 sisanya diwariskan. Menyembunyikan kesaksian, tidak rela dengan pembagian dari Allah. Memakai emas bagi kaum pria, memakai pakaian atau celana hingga melebihi mata kaki bagi laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, ma asfalan minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain berupa sarung, celana, jubah yang lebih rendah di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Maksudnya bukan sarungnya tok, tapi orangnya juga yang memakainya. Yang keempat, dosa besar yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya meninggalkan sholat, menunda-nunda pelaksanaannya hingga waktunya berakhir tanpa uzur. Adapun menunda sampai berakhir dikarenakan suatu uzur, maka ini beda. Tidak mengeluarkan zakat, termasuk dosa besar. Berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur. Tidak haji padahal mampu. Lari dari medan jihad di jalan Allah. Meninggalkan jihad dengan jiwa, harta, atau lisan bagi orang yang diwajibkan kepadanya. Meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur.
tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran padahal dia mampu melakukannya, tidak cebok dari kencing dan tidak mengamalkan ilmunya. Ini diantara dosa besar yang berkaitan dengan ibadah. Dosa besar yang berkaitan dengan keluarga dan keturunan, misalnya zina, ya, homoseks, menuduh wanita yang mukminah yang menjaga dirinya dituduh telah menjatuhkan kehormatannya dengan zina. Misalnya menuduh istrinya berzina. Tabarruj atau pamer kecantikan dan perhiasan bagi wanita dan menampakkan rambutnya di hadapan yang bukan mahramnya. Adapun menampakkan rambut di hadapan mahram boleh. Nanti tinggal belajar lagi siapa aja mahram. Wanita menyerupai pria dan pria menyerupai wanita. Misalnya pria mencukur jenggotnya, menyakiti kedua orang tua, menjauhi sanak keluarga tanpa alasan syar'i. Wanita menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan seperti haid atau nifas. Seorang pria mengawini wanita setelah ditalak suaminya dengan talak 3 supaya bisa diceraikan dan dikawini lagi oleh suami pertamanya, yang disebut dengan apa? Gak ada yang tahu? Apa itu? Pria mengawini wanita yang sudah ditalak 3, diceraikan lagi supaya bisa dikawini oleh suami pertamanya. Disebut dengan nikah apa? Yang tahu dapat koko. Alhamdulillah gak ada yang tahu. Nikah tahlil. Kasih keterangan di situ. Ditulisi nikah tahlil. Yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki yang lain, kau nikahi mantan istriku yang sudah kutalak. Dia kutalak 3. Tapi nanti jangan kau apa-apakan. Setelah kau nikahi nanti ceraikan lagi supaya bisa kembali kepadanya. Padahal di dalam talak 3, kalau mau kembali kepada suami pertama harus dinikahi dulu dengan pernikahan yang benar dan sudah digauli oleh suami baru. Bila oleh suami barunya belum digauli maka tidak bisa. Belum boleh kembali kepada suami pertama. Termasuk juga suaminya yang pertama, maka dia berdosa besar. Dia disebut dengan muhallal lahu. Juga wanita yang mengingkari kebaikan suaminya. Suaminya itu baik sebenarnya, tapi dia banyak mengingkari kebaikan suaminya. Aku nikah bertahun-tahun gak dapat apa-apa. Padahal dia dapat makan minimal. Ya atau tidak? Mengaku bernasab dengan nasab yang selain ayahnya. Misalnya ngangkat anak, lalu anaknya diganti akte kelahirannya, dibuat bapaknya itu bapak di akte kelahiran adalah bapak angkat. Padahal bapak angkat bukan bapak nasab. Tidak boleh dibuat akte kelahiran dengan nama bapak angkat. Ini termasuk dosa besar, yaitu menasabkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Termasuk juga misalnya anak zina, mau nikah karena anak itu perempuan dan dia dulu hasil zina, supaya nggak malu, supaya tertutupi aibnya, kemudian dalam pernikahan dibinkan kepada bapak biologis. Ini termasuk dosa besar. Kalau nggak mau malu, maka koordinasi dengan pak penghulunya, ya, supaya nanti bisa dibinkan ibunya atau misalnya ditiadakan binnya. Nah, merelakan keluarganya melakukan zina, menyakiti tetangganya, mencabut rambut di wajahnya atau alisnya baik wanita maupun pria. Ini diantara dosa besar yang lain. Coba antum lihat kembali. Dosa besar ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan jiwa dan akal, yaitu menghilangkan akal dan menghilangkan jiwa. Dosa besar yang berkaitan dengan harta, ya. Kemudian dosa besar yang berkaitan dengan ibadah dan dosa besar yang berkaitan dengan keturunan. Ada berapa poin? Ada 5. Maka antum perlu perhatikan bahwa di dalam Islam syariat itu menjaga 5 hal. Yang 5 ini tersebar pada 5 poin ini. 1, agama, menjaga agama, itu yang nomor 1. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Dan yang kelima adalah menjaga nasab.
Apa saja? 5 hal yang dijaga dalam Islam. Nomor 1 itu apa? Agama. Nomor 4 itu apa? Enggak, nomor 4 di sini. Agama juga. Coba lihat. Gini, coba ikut lihat persen. 5 hal yang dijaga dalam Islam. Agama, jiwa, akal, harta, nasab. Oke? Nah, coba lihat yang nomor 1. Menjaga apa ini? Agama. Akidah itu apa? Agama. Yang nomor 2 di sini menjaga jiwa dan akal. Yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 di sini menjaga apa? Harta. Nomor 4. Yang nomor 4 di sini menjaga apa? Ya ibadah. Ibadah apa? Agama. Yang kelima nasab. Paham ini? Saya ringkas, coba lihat. Jangan dibaca. Menjaga agama. Misalnya diharamkan syirik, diwajibkan jihad. Menjaga jiwa. Misalnya diharamkan membunuh. Menjaga akal. Misalnya dia larang minum khamr. Menjaga harta. Misalnya dilarang riba. Menjaga nasab. Misalnya dilarang zina. Taubat dari perbuatan dosa, halaman 62. Taubat dari perbuatan dosa besar dengan segera meninggalkannya, minta ampun dan tidak mengulanginya. Tambahkan di situ, enggak ada di situ. Tambahkan di bawahnya, yaitu dengan mengembalikan hak orang. Mengembalikan hak orang. Bila dosanya melanggar hak orang. Gak cukup dengan taubat begitu saja. Oke, taubat itu adalah dengan meninggalkan perbuatannya. Betul, itu nomor 1. Yang kedua adalah meminta ampun. Betul. Yang ketiga adalah tidak mengulanginya. Inilah 3 dari taubat. Tapi gak cukup itu. Bila dosanya berkaitan dengan hak orang, maka harus ada yang keempat. Apa tadi? Mengembalikan hak orang. Misalnya pernah mencuri, gak cukup cuma tobat. Barang yang dulu dicuri mana? Kembalikan ke orangnya. Kalau sudah tidak tahu di mana orangnya, maka salurkan untuk kepentingan umum atas nama dirinya. Pernah nyolong duit orang, duit teman misalnya di sekolah. Sekarang sudah lupa temannya yang mana. Tapi ingat pernah nyolong misalnya 100.000. Gak cukup hanya dengan taubat. Itu 100.000 harus masuk ke kotak infak atas nama yang dicolong. Kalau masih ada orangnya, maka kembalikan kepada dia. Kalau tahu dan tidak enak, takutnya nanti dia marah, maka kembalikan secara diam-diam. Yang penting kembali ke orangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi alladziina ya'maluna as-su' bijahalah." Sampai akhir ayat. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Syarat diterima taubat. Yang pertama ikhlas. Semata-mata karena Allah. Bukan taubat karena lantaran tidak bisa. Misalnya gini, saya tobat dari nyolong. Kenapa? Habis kemarin coba tapi ketahuan sih. Itu namanya bukan taubat, itu namanya. Itu artinya nggak bisa. Yang kedua, menyesal atas dosa yang diperbuatnya. Saya kemarin nyimak ada dialog antara seorang dai dengan seorang mantan LGBT. Dalam pertanyaannya dia bilang gini, bolehkah saya mendoakan mantan pasangan saya itu karena meninggal pasangan LGBT-nya karena AIDS, baru dia menyesal. Tapi sebenarnya bukan seperti menyesal. Karena pertanyaannya, bolehkah saya mendoakan dia agar dia diampuni dosa-dosanya? Bolehkah saya berwakaf atas nama dirinya? Jadi lebih karena semata-mata karena kehilangan pasangan tok. Bukan dikarenakan penyesalan atas perbuatan LGBT-nya. Ya. Sampai di dai itu bilang ini bau-baunya ya, maaf ini ya, bau-baunya ini bau belum nyesal.
Kalau pertanyaannya bolehkah wakaf atas nama diri, ini belum nyesal ini. Sesali dulu, nggak usah pikirin orang yang sudah wafat dalam keadaan kena AIDS. Anda pikirin Anda diri Anda sendiri dulu. Oh iya, terima kasih. Tapi bolehkah saya doakan supaya dia diampuni? Nah, ini tanda-tanda tambah baru bahwa sebenarnya bukan menyesal, tapi semata-mata karena kehilangan pasangan. Ya. Dan orang yang seperti ini tidak akan diampuni. Ini namanya nggak tobat, karena nggak ada penyesalan. Penyesalannya bukan penyesalan, tapi semata-mata karena kehilangan. Artinya kalaupun sehat-sehat aja, mungkin nggak akan tobat. Ya. Meninggalkan sama sekali maksiat yang pernah dilakukan, tidak mengulanginya, istighfar, memohon ampun kepada Allah, memenuhi hak orang, atau meminta mereka membebaskan hak tersebut. Ini yang tadi saya suruh catat, nomor 6. Bila dosa itu berkaitan dengan hak orang, maka minta agar dia ikhlaskan. Misal antum tidak bayar utang, orang itu sudah capek nagihnya, ya, sampai dia bilang sudahlah, kita nanti hitung-hitung di hari kiamat aja. Belakangan antum baru menyesal, ceritanya mau tobat. Maka tidak cukup hanya dengan sekedar ya Allah aku tobat. Datangi kembali dia dan minta kerelaannya. Sekarang saya sadar bahwa perbuatan saya dulu salah. Saya mau kembalikan tapi saya belum ada uang. Saya akan coba kembalikan. Tapi kalau seandainya nanti saya meninggal belum sempat dikembalikan seluruhnya, maukah kau ikhlaskan? Nanti kalau dia bilang ikhlas, baru kemudian ini diterima taubatnya. Dilakukan sebelum ajalnya tiba. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan terima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Artinya kalau seandainya taubat tapi sudah di ujung nyawa, ini namanya bukan taubat. Sebagaimana Fir'aun, ya, baru beriman setelah dirinya hampir tenggelam. Sudah mau tenggelam, udah tinggal blek gitu aja, baru kemudian mengucapkan la ilaha illallah. 64. Ikutilah sunnah, jangan berbuat bid'ah. Jika Anda hendak memberikan peringatan mengenai bid'ah dalam agama, lalu ada yang berkata, kacamatamu itu bid'ah aja, maka jawablah bahwa kacamata bid'ah bukan kacamata. Maaf. Saya jelaskan dulu ya. Ikutilah sunnah Nabi dan jangan berbuat bid'ah. Karena kita diutus Nabi SAW kepada kita untuk mengajarkan tata cara ibadah. Karena ada Nabi SAW mengajarkan kepada kita tata cara ibadah, berarti tidak boleh bagi kita untuk ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW ada diutus untuk mengajarkan A sampai Z tentang agama. Karena beliau sudah ajarkan, maka jangan mengada-ngada. Dan mengada-ngada dalam agama itu namanya bid'ah. Bid'ah itu artinya mengada-ngada sesuatu yang baru. Dan mengada-ngada ada dua, dalam agama atau dalam dunia. Yang dilarang dalam agama kita adalah bid'ah dalam agama. Ada bid'ah dalam dunia boleh, tidak ada masalah. Misalnya bid'ah dalam agama, mengarang sholat jenis baru, membuat puasa jenis baru, mengarang tata cara sholat. Ini namanya bid'ah dalam agama. Adapun bid'ah dalam dunia yang sifatnya duniawi boleh. Misalnya berinovasi, membuat sebuah pesawat terbang, membuat kendaraan yang belakangan ternyata bisa menunjang ibadah. Ya. Ini mic, ini nggak ada di zaman Nabi, berarti dia bid'ah. Tapi dalam dunia kan dalam ibadah. Dalam dunia, karena pertama kali dibuat ini tujuannya umum, soal duniawi. Belakangan ini bisa menunjang ibadah, misalnya buat azan, buat imam, buat kajian. Maka dia bukan lagi ibadah, bukan lagi bid'ah namanya, melainkan maslahah mursalah. Coba sebut maslahah mursalah. Saya ulang ya. Ada bid'ah dalam agama, ini dilarang mutlak. Ada yang namanya bid'ah dalam dunia. Bid'ah dalam dunia boleh. Ketika bid'ah dunia ini ternyata belakangan bisa menunjang ibadah, maka itu bukan bid'ah namanya, melainkan apa namanya? Maslahah mursalah. Bisa dipahami? Coba sebut. Ini bid'ah kah? Bid'ah agama kah? Bid'ah dunia kah? Masalah mursalah kah? Coba.
handphone. Sekarang jadi masalah mursalah ya. Karena handphone sekarang bisa masuk Quran di dalamnya ya. Ulang. Salat dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbir. Bid'ah dalam agama. Tawaf di kuburan. Bid'ah dalam agama. Tawaf 7.000 kali. Salat subuh 20 kali. Bid'ah dalam agama. Dilarang atau boleh? Dilarang. Apa ya? Membuat sistem industri. Bid'ah dunia. Yang nggak ada hubungannya sama agama kita. Nah, kemudian kamera. Bisa jadi masalah mursalah. Tergantung yang pakai. Kalau yang pakai orang kafir ya dia bid'ah dunia. Tapi kalau yang pakai biasanya buat kajian maka ini namanya masalah mursalah. Yang dilarangnya mana? Yang dilarangnya apa? Bid'ah agama. Mari kita baca. Ketika Anda hendak memberikan peringatan mengenai bid'ah dalam agama, lalu ada yang berkata, kacamatamu bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada kacamata. Itu tidak. Nggak ada para sahabat minus berapa terus diketahui minus berapa pakai kacamata berapa. Maka jawablah bahwa kacamata itu bukan bid'ah dalam agama. Akan tetapi hanya sebagian dari hasil karya manusia yang bersifat duniawi, yang sebelumnya belum pernah ada. Dan mengenai hal-hal seperti itu, yaitu masalah duniawi, Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hal itu seperti bagaikan pisau bermata dua. Radio misalnya. Jika Anda mendengarkan Al-Quran, hadis, kajian agama, maka itu halal, boleh. Itu namanya apa tadi? Maslahah mursalah. Akan tetapi jika Anda gunakan untuk mendengarkan musik, lirik lagu yang menyimpang, maka ini menjadi haram. Itu yang disebut dengan bid'ah dunia. Yang kita larang mutlak adalah bid'ah dalam agama. Nah. Adapun bid'ah dalam agama adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan hal ini terjadi dalam urusan ibadah dan agama. Bentuk bid'ah seperti inilah yang ditolak oleh Islam dan dihukumi sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah?" Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak ada dalam urusan sunnahku, maka dia ditolak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setiap bid'ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Khadif, mungkin ini ghadif maksudnya, atau ghadif. Dia berkata tidak muncul suatu bid'ah kecuali disebabkan karena ditinggalkannya satu sunnah yang semisal dengan bid'ah tersebut. Contoh bid'ah banyak sekali. Merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, tarian tepuk tangan dan memukul rebana mengiringi zikir, termasuk mengubah nama Allah ya, dengan atau hu yang disebutkan dalam zikir-zikir tarekat sufi. Mengadakan acara kematian, mengundang kiai-kiai untuk membacakan Al-Quran setelah kematian, mengucapkan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran secara rutin. Kasih keterangannya, secara rutin. Adapun shadaqallahul azim yang tidak rutin maka tidak mengapa. Dan lain-lain. Saya sudah contohkan tadi, tawaf 1000 kali, salat subuh 20 kali. Kalau ada yang mengatakan kepada antum, ya bid'ah kan nggak apa-apa juga, soalnya kan nggak ada juga yang melarang. Mana kan nggak ada juga larangannya. Pak, nggak ada tuh tuntunan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, malam nuzul Quran. Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran itu di malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar, dan malam Qadar itu mulai di malam 21 sampai ke belakang. Kok di malam 17 jadinya? Nggak ada pernyataan seperti itu. Maka orang mengatakan, ya biar aja, yang penting kan nggak ada juga larangannya. Kita katakan, berarti Anda nggak ngerti larangannya.
Kelarangannya jelas. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jangan bikin perkara-perkara baru dalam agama. Ayo, itu bukan larangan namanya. Yang kedua, kalau dikatakan kan gak ada juga larangannya, maka kita jawab, sholat subuh 200 kali juga gak ada larangannya. Anda bolak-balik buka di Al-Quran, di hadis, gak akan dapat dilarang sholat subuh 200 kali. Gak ada. Tapi coba tanya, boleh atau enggak? Jawabannya, gak boleh. Lalu kenapa gak boleh? Kan gak ada larangannya. Ayo. Jawabannya, karena memang bukan begitu tuntunannya. Tuntunan sholat subuh 2. Nah, sehingga agama ini bukan tanya begini, gak ada juga larangannya. Tetapi agama ini mana dalil yang mensyariatkannya? Paham? Kalau masalah dunia, nah baru mana dalil yang melarangnya? Baru antum berkata begitu. Makan pisang. Emang kenapa? Mana ada dalil larangannya? Nah itu benar. Pakai handphone merek Asus. Emang kenapa? Mana dalil larangannya? Itu betul. Itu masalah dunia. Kalau masalah agama, Anda bukan tanya mana larangannya, tapi apa? Mana dalil yang mensyariatkannya? Enggak lama selesai ini. Oh ya, saya tambahin dikit. Kalau ada yang nanti kalau antum mengatakan kepada orang, enggak ada itu bid'ah. Maka sebagian orang mengatakan begini. Iya, saya itu mau itu bid'ah. Saya tahu itu. Tapi kan ini baik. Tapi kan ini bid'ah hasanah. Dan bid'ah itu ada 2. Ada yang jelek, ada yang hasanah. Ada punya hasanah boleh. Maka kita jawab, 1, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah sesat. Di setiap Jumat. Nabi SAW tidak memiliki pengecualiannya. Nabi bilang setiap bid'ah, maksudnya dalam agama adalah sesat. Sebagaimana kalau guru mengatakan dalam kelas, setiap murid laki-laki keluar. Yang di kamar, yang di kelas hanya yang perempuan. Berarti nggak ada setengah-setengah bilang, Bu, saya laki-laki tapi saya mau di kelas. Ibu gurunya akan bilang, saya sudah bilang setiap murid laki-laki. Kamu rasa laki-laki perempuan? Anto keluar, gitu kan? Nah, maka setiap bid'ah sesat. Maka kok bisa ada orang di zaman ini mengatakan ada kok bid'ah yang baik? Kecuali dia punya dalil. Mana dalilnya? Dari Nabi SAW yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling di antara sahabat Nabi yang paling faqih dalam agama. Dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Nah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Kau bilang bid'ah itu baik. Kata Ibnu Umar, dan Ibnu Umar lebih pintar darimu, dia bilang bid'ah itu sesat semuanya meskipun kau anggap baik. Bagaimana? Yang ketiga, jawab kepada dia. Kalau seandainya baik, baik standarnya siapa? Karena satu orang dengan orang lain, baik tidak baik itu beda-beda. Cara berpikirnya beda-beda. Menurutmu baik, menurutku enggak, gimana? Pakai standarnya siapa untuk dinilai baik? Baik itu menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut umat. Umat harus mengikuti apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya, baru dia nilai baik. Yang menurut Allah dan Rasulnya jelek-jelek, meskipun dia anggap baik. Amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Keduanya merupakan dasar bagi tegaknya masyarakat kaum muslimin, dan dengan keduanya kaum muslimin mendapatkan predikat umat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Karena ada amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, maka Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ini diwajibkan setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Mau laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Baik yang ulama, yang ustadz maupun yang awam. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ya, lihat, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi berarti kalau belum mampu jangan memaksakan diri. Kalau belum mampu maka jangan memaksakan diri.
Saya belum pernah lihat, tapi saya diceritakan di media sosial, di YouTube, Instagram, itu ada sebagian ikhwan yang punya prinsip, ya, ikhwan bukan ustadz, ya. Mereka punya prinsip yang dakwah yang penting bisa meskipun cuma satu ayat, karena Rasul bilang balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Jadi meskipun hafal cuma satu ayat sudah bisa dakwah, sudah bisa ngisi pengajian. Sehingga kadang-kadang bikin video harus nyontek dulu, ada contekannya. Ya, kita jawab balighu anni walau ayah, itu nisab ilmu, nisab untuk bisa menyampaikan, tetapi menyampaikan kebaikan sebatas ayat yang sampai, bukan ngisi pengajian. Kalau pengisi pengajian beda. Tidak ada di zaman Nabi SAW semua orang ngisi pengajian. Nabi saja. Sepeninggal Nabi tidak semua sahabat bikin pengajian. Hanya sebagian sahabat yang paling faqih, Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Bakar. Orang-orang yang memang betul-betul faqih dalam agama itu yang punya majelis. Adapun sahabat yang badui enggak, meskipun sampai kepada mereka satu ayat. Artinya jemaah, berdakwah itu wajib, tapi untuk bentuk mengisi majelis itu tidak bisa kecuali orang yang punya kafaah, punya kapasitas ilmu yang cukup. Maka saya katakan antum jangan bikin video-video tentang dakwah kalau kapasitasnya belum cukup. Ya. Khawatirnya itu semua cuma mau jadi terkenal saja. Juga sesuai dengan kemampuan dan ilmunya masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan di sini para ulama kita memaknainya kekuasaan. Jadi bukan tangan itu tampar atau tonjok, bukan. Nanti dikira di sini ubah dari kemungkaran dengan tangan, dikira nonjok. Wah kamu zina, otok, langsung nonjok. Oh, bukan begitu. Yang dimaksud adalah kekuasaan. Artinya ini berlaku kepada orang yang di atas. Misal seorang pemerintah wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada rakyatnya. Ayah kepada anak-anaknya, ibu kepada anak-anaknya, ayah kepada suami kepada istrinya. Karena dia lebih tinggi posisinya. Ya, bukan asal main tonjok. Guru kepada murid-murid yang ada di kelas. Jika tidak mampu maka dengan lisan, yaitu dengan nasihat. Ya, dengan menyampaikan hujjah. Jika tidak mampu maka dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Catat di situ. Jika tidak mampu maka dengan hati, yaitu pergi. Bukan mengingkari dalam hati terus duduk di situ. Ada orang judi, terus kita aku mengingkari dalam hati, tapi ikut nonton. Itu namanya bukan mengingkari. Mengingkari itu dengan cara apa? Pergi. Sarana amar ma'ruf nahi munkar dapat melalui khutbah, kajian, tulisan, nasihat, surat dan lain-lain. Saya katakan khutbah ini tidak bisa kecuali yang punya kapasitas ilmu, kecuali terpaksa. Misalnya di suatu kampung ada khotib yang sudah didatangkan. Ternyata qadarullah misalnya sepanjang jalan sudah 11:30 bannya bocor. Gak nyampe tuh khotib. Terpaksa di antara satu kampung ini ditunjuklah yang paling berilmu di antara yang paling awam. Ini semuanya awam, ditunjuk yang paling berilmu yang kira-kira mampu untuk khutbah. Ya, maka jangan khutbah kecuali terpaksa. Ada ikhwan yang tanya, "Ustadz, saya tinggal di sebuah kampung, kalau nggak salah di Samboja. Di sana nggak ada ustadz. Ustadz kalau dipanggil ke sana agak susah, ya, karena jauh. Dan saya di antara orang-orang awam yang paling berilmu. Yang paling berilmu meskipun seminim apapun ilmunya, tapi seluruh yang awam ini yang paling berilmu. Boleh kasih khutbah?" Saya jawab boleh, tetapi antum minimal pakai teks. Kalaupun gak mau pakai teks, minimal sudah dibuat dulu teksnya supaya antum gak melantur ke sana kemari. Atau minimal antum cari di internet teks yang sudah ada, supaya antum gak ngarang sendiri nanti di dalam khutbah. Begitu juga kajian. Ini tidak boleh mengisi kecuali yang betul-betul punya kafaah.
punya kemampuan. Dan gak ada istilah terpaksa. Untuk kajian gak terpaksa. Khutbah yang antum bisa terpaksa naik. Untuk ngisi pengajian gak ada. Ustaz saya dipaksa suruh ngisi pengajian. Gak, antum harus tolak. Kalau memang antum tidak punya kapasitas ini. Ya. Di Sulawesi Tengah kan ada Palu tuh. Palu itu ada kampung jalan naik mobil kalau nggak salah berapa jam gitu, namanya Donggala. Ya. Mereka cerita di sana nggak ada ustadz, tapi semuanya nggak mungkin ngaji kepada ahlul bid'ah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpul di satu tempat, bikin layar, terus pakai LCD, jadi nonton bareng kajian. Karena nggak ada ustadz. Akhirnya punya agenda rutin, misalnya setiap Senin malam kajian Al-Wajiz. Dari mana dapatnya misalnya? Yang mutar dari YouTube dan nonton bersama. Ya, nggak ada misalnya, ya sudah kita aja deh, kamu aja deh, kamu kan ngajinya lebih lama, kamu kan jenggotnya lebih panjang, terus suruh ngisi pengajian. Tulisan, jangan menulis kecuali antum betul-betul punya kapasitas menulis. Khawatirnya bukan nulis akhirnya, tapi malah ngoret-ngoret. Sama dengan status. Jangan nulis-nulis status Facebook kecuali yang betul-betul dari ilmu. Karena berapa banyak orang yang berteman dengan Facebook saya. Dulu sering saya lihat, sekarang sudah jarang saya lihat. Sering saya lihat status-status tak bermanfaat. Meskipun nanti ada gelar-gelar as-salafi, sunnah, apa. Nama akunnya, tapi statusnya nggak manfaat. Misalnya statusnya sedih, ciki, apa begitu? Ya. Dengan membaca Quran dapat alif lam mim, dapat pahala 3 huruf. Daripada cuma ngetik sedih, titik, hihihi. Apa gitu? Adapun menasehati, maka ini bisa semua orang. Karena nasihat biasanya dengan logika yang baik pun bisa. Misalnya orang tua menasehati anaknya. Juga menulis surat, menulis pesan. Kalau di zaman sekarang berarti menulis pesan Facebook, menulis pesan misalnya di WhatsApp. Jangan menulis kecuali yang bersumber dari hadis yang sahih. Jangan mengkopas kecuali dari yang sahih. Jangan memforward kecuali yang sahih. Kemarin malam ada terjadi apa? Ada gak suara keras gitu? Hah? Ada kan beredar video ngeramput, video mengarut. 15 Ramadan tahun ini adalah pada malam Jumat. Bila kau dengar suara keras maka tinggallah kau di kamarmu. Tutuplah pintumu, apalah. Laki-laki jangan keluar, perempuan jangan keluar gitu kan? Kayak kejadian apa? Nggak ada. Ya. Capek-capek bikin videonya, kan capek tuh ngeditingnya. Bikin suaranya, diupload, disebarkan, ternyata hanya nuai dosa. Dikarenakan menyebarkan yang palsu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, menyampaikan hadis-hadis yang enggak pernah datang dariku, kata Nabi, maka siapkan tempatnya di neraka. Ya, itu orang yang bikin videonya, yang menyebarkan videonya, itu terancam dengan hadis itu. Siapkan tempatnya di neraka karena dia menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Syarat-syarat penyuruh kebaikan. Ini berarti syarat orang yang berdakwah. 1. Seruan dan larangannya harus halus dan lemah lembut, kecuali dibutuhkan untuk keras. Keras tapi bukan dasarnya. Dasarnya lembut. Keras ini pada kondisi tertentu. Bukan begini, keras, lembut itu kondisi tertentu. Terbalik ya. Yang kedua, mengetahui yang halal dan haram dalam hal yang ia peringatkan, sehingga seruannya bermanfaat, tidak membahayakan orang dengan sebab kebodohannya. Karena ada orang mengajak orang lain meninggalkan kemungkaran, dia bilang itu haram padahal ternyata halal. Dan mengajak orang halal padahal itu haram. Dia tidak mengetahui yang halal yang haram untuk dia peringatkan, dan dia malah menyesatkan orang dengan kebodohan. Misalnya sebagian dai yang mengatakan tidak mengapa bermusik, yang penting tidak melalaikan. Dia tidak mengerti yang halal dan yang haram. Dia ngajak orang, ya, dia seolah-olah itu adalah halal pada itu haram. Sebagian dai yang kemana-mana, di khutbah, di ceramah taraweh, di ceramah id,
sempat selalu menyelipkan masalah isbal. Selalu mengatakan isbal itu nggak apa-apa kalau nggak sombong. Isbal itu nggak apa-apa kalau nggak sombong. Seolah-olah mari kita tinggalkan isbal. Mari kita berisbal. Tahu isbal ya? Menjulurkan celana di bawah mata kaki. Sebagian dai dalam khutbahnya, dalam ceramah idnya, dalam ceramah tarawihnya, di dalam khutbah Jumatnya, selalu nggak pernah luput yang namanya menyinggung masalah isbal. Yang intinya adalah isbal itu nggak apa-apa kok kalau nggak sombong. Seolah-olah ketika itu selalu didakwakan di setiap kali menyampaikan pengajian, seolah-olah mari kita isbal, kan nggak apa-apa kok. Padahal para ulama mereka sepakat tentang sunnahnya. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang sunnahnya. Mereka berbeda pendapat tentang halal haramnya. Pertanyaan saya, seandainya dia sunnah, baiknya dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Mengangkat celana di atas mata kaki, itu para ulama sepakat tentang sunnahnya. Dan sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk mari kita tinggalkan. Toh nggak apa-apa kok kalau nggak sombong. Seolah-olah yang sunnah yang diajarkan Nabi SAW yang hendaknya dikerjakan itu mari kita tinggalkan. Nanti kalau bicara masalah yang haram, ya, bisa yang haram, yang lain seperti sunnah untuk ditinggalkan. Tapi untuk masalah yang haram akan cuma makruh aja. Gak apa-apa kok merokok itu. Siapa yang bilang haram? Gak apa-apa merokok, gak masalah. Perbedaan pendapat ulama gak ada di zaman Nabi. Hukumnya cuma makruh. Seolah makruh ini mari kita kerjakan. Ketika bicara soal sunnah, mari kita tinggalkan. Ya, ini gaya sebagian dai di zaman sekarang, yaitu dai yang kepengen orang suka sama dia, yaitu mengakomodir maunya manusia. Maka hindarilah dai-dai seperti itu, yang mereka berbicara dengan hawa nafsu, tidak betul-betul dibangun ilmunya dengan dalil, mengajak manusia untuk meninggalkan sunnah dan mengajak manusia untuk beramai-ramai mengerjakan yang makruh dengan alasan kan cuma sunnah, kan cuma makruh. Yang ketiga, dia sendiri melaksanakan apa yang diperintahnya dan dia menjauhi apa yang dia larang. Seperti Nabi SAW. Kata orang-orang di zaman dahulu, bahkan orang-orang kafir yang bilang, kami takjub dengan yang namanya Muhammad. Tidaklah dia menyuruh kecuali di depan, dan tidaklah dia melarang kecuali di depan. Maksudnya di depan untuk mengerjakan dan di depan untuk meninggalkan. Yang keempat, hendaklah dia berani, tidak takut celaan dan hinaan orang. Jadi dai itu harus punya mental baja. Nggak akan bisa jadi dai yang benar kalau dikit dicela langsung dikit-dikit dihina, aku nggak usah dakwah lagi dah. Ya, dapat hinaan sedikit, misalnya nyebarkan status, nyebarkan sunnah melalui media, melalui Facebooknya, melalui YouTube-nya, dihina dengan nama binatang, dengan nama kelamin. Terus kalau gitu delete aja sudah daripada aku dihina. Kalau memang kebenaran sampaikan. Kenapa antum takut? Ustaz, nanti dibilangin binatang. Gak apa-apa. Bagi mereka dosa, bagi antum pahala. Kenapa antum sakit hati? Beberapa kemungkaran. Kemungkaran di masjid. Misalnya ukiran-ukiran dan hiasan-hiasan. Tidak ada riwayat bahwa para sahabat atau Nabi SAW mengadakan misalnya nama Allah Muhammad. Apalagi bentuknya sejajar. Allah sejajar dengan Muhammad. Bukan Allah terus bawahi Muhammad. Ada nggak di sini? Nggak kelihatan. Ya maklum, soalnya pembinanya di sini sunnah. Ya. Tapi di masjid-masjid umum biasanya ada Allah Muhammad dibuat sejajar. Padahal kalaupun mau dipanjang harusnya terbalik. Allah dulu, baru di bawahnya Muhammad. Ya, makanya cincinnya Nabi itu Muhammad Rasulullah. Muhammadnya di bawah, Allahnya di atas. Kalau di stempel gini, kalau di stamp, orang awam mungkin bacanya Allah Rasul Muhammad. Padahal maksudnya Muhammad Rasulullah, dibuat Allah di atas karena Allah yang lebih tinggi. Membaca wirid, maksudnya di sini berjamaah ya. Kasih keterangan di situ. Wirid berjamaah dengan komandan. Kita tentu tahu komandannya adalah imam. Adapun wirid sendiri-sendiri maka ini boleh, bahkan dianjurkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini ternyata ini diantara wirid. Yang dimaksudkan di sini adalah kemungkaran, yaitu yang bentuknya pakai komandan. Yang kita banyak saksikan di masjid-masjid umum.
Misalnya imam mengatakan subhanallah, baru orang subhanallah. Imamnya alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti amin amin bismillahirrahmanirrahim bla bla bla. Dikarenakan ini tidak pernah dikerjakan Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka sholat berjamaah. Membaca Al-Quran atau berbicara dengan suara keras yang mengganggu orang sholat. Membaca Quran bila mengganggu orang sholat maka tidak boleh. Misalnya antum sudah datang mau persiapan sholat tarawih, sholat isya. Antum datang setelah azan isya. Antum baca Quran, kemudian ada orang datang tahiyatul masjid. Dia sholat di sebelah antum, maka pelankan suara antum. Jangan keras-keras. Begitu juga nanti i'tikaf. Di i'tikaf kan ada bilik-bilik. Yang satu baca Quran, yang satu baca Quran. Maka yang ini dengan yang itu tidak boleh saling mengeraskan dan mengganggu satu sama yang lain. Atau nanti malam jam 2 bangun. Di antara peserta i'tikaf ada yang sholat. Di antara yang lain ada yang baca Quran. Lalu yang baca Quran keras-keras mengganggu yang sholat. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika sedang beriktikaf, maka di antara para sahabat dengan sahabat yang lain ada yang baca Quran keras-keras. Maka Nabi SAW keluar dari biliknya. Lalu beliau mengatakan, la yajhara ahadukum ba'dukum bi ba'd bil Quran. Janganlah satu di antara kalian satu dengan yang lainnya saling meraskan dalam membaca Al-Quran. Fa kullukum munajin rabbahu. Karena setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Dan munajat itu artinya dari kata naja atau najwa, yang artinya bisik-bisik. Ya, bisik-bisik. Artinya membaca Al-Quran jangan berkeras-keras. Nah, saya tambahkan sama dengan satu makmum dengan makmum yang lain saling mengganggu dengan suaranya. Yang boleh mengeraskan dalam sholat berjamaah adalah imam. Allahu Akbar, itu hanya imam. Atau ditambah dengan muadzinnya bila dibutuhkan untuk mengeraskan suara sampai belakang. Adapun orang di satu dengan sebelahnya maka tidak boleh. Misalnya berdiri bersebelahan, kemudian berkata Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang di sebelah juga mau bermunajat. Namanya munajat itu apa tadi? Bisik-bisik. Maka cukuplah berbisik-bisik. Jangan mengeraskan satu sama yang lain karena mengganggu. Dan bukan cuma Anda yang mau sholat khusyuk. Nah, saya di Samarinda waktu 3 hari pertama saya pergi ke Samarinda, di sebelah saya sholat isya, sholat maghrib. Assalamualaikum. Padahal dia sama-sama jamaah. Baru mau tak pegang sarungnya lari sudah. Maksudnya mau bilang gini. Baru mau apa namanya? Mau pegang gitu. Assalamualaikum. Salam. Ya akhi, kita sama-sama saling bermunajat. Baiknya tuh sholatnya dipelankan saja. Karena pasti mengganggu orangnya nih. Tapi baru mau pegang ini orang sudah lari. Ya nggak mungkin juga saya tarik itu ya. Kemudian menyebutkan hadis yang dhaif yang lemah dalam khutbah. Berceramah tanpa menyebutkan derajat hadis tersebut. Lihat, menyebutkan hadis dhaif dalam khutbah atau ceramah tanpa menyebutkan derajatnya. Yang wajib untuk disebutkan derajatnya adalah hadis yang lemah, palsu, atau hadis yang tidak memiliki asal usul. Tidak boleh seseorang mengatakan begini, Rasulullah SAW bersabda, terus dia bawakan hadis palsu, terus diem. Rasulullah SAW bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman, terus diem. Ini diancam oleh hadis Nabi SAW tadi. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka siapkan tempatnya di neraka. Kalau dia menyampaikan hadis dan hadis itu tidak sahih dari Nabi, maka dia wajib untuk sebutkan derajatnya. Misalnya mengatakan Rasulullah SAW bersabda kebersihan itu sebagian dari iman, tapi hadis ini bukan hadis. Ini saya orang tahu, oh bukan hadis. Kita dapati sebagian orang yang mendadak khotib. Ada sebagian orang yang mendadak khotib, nggak punya kapasitas khotib, tiba-tiba naik jadi khotib di Jumatan. Sering menyampaikan hadis-hadis, kalau tidak menyebutkan derajatnya, padahal yang dia sampaikan bukan hadis. Biasanya ini adalah dai-dai awam yang tidak memiliki basic ilmu, yang tidak belajar. Dia sebutkan sembarang hadis yang didapatkan dari sekolah dulu. Dari sekolah dulu kan banyak. Tadi itu hadis apa tadi? Kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Kalau nggak percaya, antum tanya semua lulusan Gontor. Tanya kepada semua lulusan Gontor. Dulu waktu kamu awal-awal sekolah di Gontor,
An-nadzafatul minal iman kamu dapati di pelajaran Al-Quran, hadis atau mahfuzat, peribahasa. Niscaya mereka akan bilang di peribahasa. Karena memang bukan hadis. Kalau hadis diletakkan pada kitab hadis, itu ada pada pelajaran peribahasa, namanya mahfuzat di kurikulum Gontor. Ya. Contoh yang lain, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ya. Man jadda wajada. Rasulullah SAW bersabda, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapatkan. Nggak boleh diam, harus lanjut setelahnya. Kalau dia diam maka diancam dengan neraka karena dusta atas nama Nabi. Dia harus lanjutkan. Tapi ini bukan hadis. Ini adalah peribahasa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai dari Buayan sampai liang lahat. Sampaikan itu tetap dengan kata-kata, tapi ini bukan hadis. Ini cuma peribahasa. Jadi besok-besok kalau Anda, gitu kan, besok-besok kalau mau menyampaikan, maka bilang ini bukan hadis. Karena saya sering banget dapat ya, ketemu dengan pejabat, ketemu dengan orang-orang, maaf yang baru hijrah tapi sudah tua. Terus ini juga bergaya gitu ya. Iya Ustaz, betul Ustaz. Memang hadisnya kan bilang gitu Ustaz ya. Tuntut ilmu sampai negeri Cina. Saya cuma iya sudah. Ya. Apalagi kalau sudah pejabat, karena mau dikritik nanti dekat-dekat orangnya dia malu. Ya. Nah, sampai mana tadi? Bau rokok, ya. Yaitu merokok sebelum masuk masjid. Ini kemungkaran, sudah dosa dengan rokoknya, makruh, dikarenakan mengganggu manusia. Rasulullah SAW mengatakan, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan merasa terganggu, tersakiti dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Dan saya kira kalau semua non perokok, saya jamin mereka berijma bahwa merokok itu asapnya mengganggu. Iya atau tidak? Kalau ada orang bilang amin, terus kipasnya pas ke mulutnya, mulut kita di sebelahnya, setelah mulutnya, terganggu nggak? Ya. Mengumumkan barang hilang di dalam masjid ini juga tidak boleh. Kalau ingin mencari maka boleh, tetapi tidak boleh berkeras. Misalnya duduk sebelahan terus kehilangan handphone misalnya, atau kehilangan pulpen. Terus berkata, mana tadi pulpenku? Itu ngomong pelan-pelan. Tapi nggak boleh pakai mic. Jamaah tolong yang dapatkan bolpen pilot warna hitam, tolong kembalikan ke saya. Ini dilarang karena Rasulullah SAW mengatakan bila engkau melihat ada orang mengumumkan mencari barang hilang, maka doakan kepada dirinya semoga Allah tidak mengembalikannya padamu. Tidak merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki saat sholat berjamaah. Kemungkaran di jalan. Misalnya, para wanita keluar tanpa menutup aurat dengan sempurna. Misalnya di zaman ini berjilbab, jilbabnya panjang tapi celana legging. Pernah lihat? Ya, saya sering lihat, tapi nggak sengaja ya, bukan sengaja lihat. Ya. Sering misalnya ke Hypermart, ke Giant, ibu-ibu jilbab panjang, jilbab syar'i sampai pinggang, bahkan menutupi tangan, tapi bawahnya legging. Yang laki-laki aja malu kalau pakai. Ya jelas lah ya, laki-laki pasti malu pakai begitu. Ya, nong nanti. Ini perempuan pakai celana yang harusnya dalaman, dipakainya buat luaran. Bercampur wanita dengan pria di jalanan, di pasar dan di kendaraan. Ya, tetapi ini di zaman sekarang kalau seandainya dinilai darurat ya sudah. Ya. Kemungkaran di pasar misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Betul bu, ini ikannya baru bu, demi Allah bu, ini baru bu. Nah, lihat ini matanya. Antum kalau lihat ikan matanya segar atau enggak segar lihat dari mana? Nggak tahu ya? Dari matanya. Ya, kalau matanya masih putih berarti masih segar. Kalau matanya agak merah-merah berarti mungkin sudah 3 hari. Betul bu, ini betul demi Allah. Padahal sudah 5 minggu, enggak mungkin juga 5 hari, tapi di freezerkannya. Ya. Bercampurnya wanita dengan bersumpah dengan nama selain nama Allah, menipu, berbohong agar mendapatkan keuntungan atau tentang keuntungan dan barang dagangan. Misalnya orang di zaman ini mengatakan ini aku beli 50.000 betul, 50.000 nggak bisa kurang sudah. Aku untuk 1.000 aja.
Sebagian orang di zaman ini kan begitu. Kalau dulu kan gaya tawar menawarkannya bikin tinggi dulu, baru turun-turun. Zaman sekarang ngasih tahu keuntungannya. Gaya zaman sekarang. Ini aku untungnya 5.000 aja. Ada bukan 5.000. Ya, misalnya 25.000. Ini bohong tentang keuntungannya. Kemudian mengurangi takaran dan timbangan. Misalnya ditempelin magnet. Ini dosa besar. Ditempelin magnet supaya tambah berat. Saya pernah lihat tuh, bapak saya lihat ada orang jual ikan satu kresek, misalnya 20.000, srek, terus, banyak banget ikannya, masuk ke kresek, maka orang beli, orang berkerumunan, karena diserok pakai tutup panci, srek, masuk ke kresek. Nah, bapak saya iseng-iseng dia agak ke samping, dia lihat, rupanya tutup panci itu melengkung ke atas, paham nggak? Tutup pancinya kan gini. Nah ini dilengkungkannya begini. Ya, jadi kayaknya banyak, padahal enggak. Nah, kemungkaran yang lain diantaranya mendengarkan musik. Ya, meskipun musiknya musik katanya musik Islami, karena Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas akan datang ya'ti qaumun min ummati, sayati qaumun min ummati yastahilul harra wal harira wal khamra wal ma'zif. Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang mengharamkan 4 yang haram. Zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan enggak apa-apa, boleh. Yang ada orang lagi dai begitu. Boleh, enggak apa-apa, boleh. Yang penting tidak melalaikan. Boleh, enggak apa-apa alat musik. Asalkan liriknya bagus. Boleh. Maka kita jawab, saya semakin yakin dengan hadis Nabi itu. Karena Nabi bilang apa? Akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang menghalalkan. Kamu bilang apa tadi? Boleh. Saya semakin yakin dia haram. Kenapa? Kau contohnya yang disebutkan Nabi itu. Ingat enggak? Kan banyak dai-dai begitu kan? Enggak apa-apa. Kan yang penting ada ilatnya. Kan ada yang penting kan itu enggak melalaikan. Saya seumur umur enggak pernah ketemu orang yang mendengarkan musik, melainkan setelah itu akan merambah ke yang musik non Islami. Terus terang, saya juga dulu pengoleksi kaset. Ya, waktu SMA, setiap bulan saya minta duit dari mama untuk beli satu kaset minimal. Satu bulan harus satu kaset baru. Saya selalu main ke Distara. Gak tahu sampai sekarang masih ada tenda. Ya, gak ada ceritanya Islami. Setelah itu hanya di Islami itu aja, bosan pasti. Saya dulu suka beli yang ada namanya Syaka. Ya. Grup-grup Islami gitu. Rehan ya? Rehan kah? Yang dari Malaysia itu? Nah, nggak bosen. Setelah itu ganti ke yang lain juga akhirnya. Nggak ada yang nama cerita muslim tidak melalaikan. Nggak ada. Pasti melalaikan. Setelah itu untuk nyerempet. Musik itu selama-lamanya bosenin meskipun dia nomor 1 di chart. Ya enggak mas? Sebutkan lagu yang pernah nomor 1 di chart. The Beatles misalnya. Tahun sekarang apakah orang masih mau dengarkan? Bosen. Orang akan cari yang lain. Siapa di Indonesia? Dewa 19. Keluar pertama tahun 2005 misalnya. Atau tahun 90-an. Oke, mungkin sampai sekarang mungkin ada yang masih mendengar. Tapi apakah semua orang? Enggak. Kenapa? Bosen. Orang akan cari yang lain. Muncul padi. Muncul Ceylon Seven. Selamanya orang tidak akan pernah yang namanya musik itu akan bertahan pada satu. Maka nggak ada yang namanya musik nggak melalaikan. Sekali antum mendengarkan musik, meskipun ceritanya Islami, pasti bosan. Besok akan cari yang lain. Saya jamin. YouTube antum akan cari. Iya ada lagu baru nih, ada lagu baru nih. Ya. Maka kalau seandainya lagi-lagi ada yang mengatakan musik itu boleh, selama tidak melalaikan, musik itu boleh. Yang penting liriknya Islami. Maka kita katakan saya semakin yakin terhadap hadis Nabi yang mengatakan akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang menghalalkan musik pada dia haram. Contohnya kamu. Bercampur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, menggantungkan gambar atau patung makhluk bernyawa kecuali kalau dihilangkan kepalanya. Bila ada patung makhluk bernyawa terlanjur di rumah antum, bila bisa dihilangkan kepalanya maka boleh dia. Ya. Contohnya misalnya sudah jam sekian ya. Nah, tanggung ya.
Sampai buka kah? Misal di rumah antum ada di depan rumah antum ada taman. Ada itu patung anak kecil lagi pipis buat keluarin apa tuh air mancur. Potong kepalanya. Gak bisa Ustaz, kalau dipotong kepalanya hancur badannya. Ya udah hancurin sekalian. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun waswar. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar. Itu patung menghalangi malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk situ. Nah. Contoh yang lain misalnya di dalam rumah antum ada boneka. Punya adik kah, punya anak kah? Dan bentuknya binatang misalnya, babi lagi. Ya kan? Ada kan bentuknya babi, beruang, kucing. Maka ini termasuk di antara bentuk patung-patung. Dibolehkan bagi anak-anak tetapi tetap dijaga. Misalnya tidak boleh pakai muka. Makanya di zaman sekarang banyak orang jualan boneka berjilbab tapi nggak ada wajahnya. Boneka pakai apa nih? Peci tapi nggak ada pakai peci tapi nggak ada mukanya. Itu boleh. Saya sudah menanyakannya kepada guru saya Syekh Sa'ad Al-Khatlan, hafizahullah. Adapun yang sudah terlanjur dibeli, maka cari kain flanel terus dijahit mukanya. Misalnya ini boneka beruang, tutupi mukanya dijahit dengan kain flanel. Nanti kalau anaknya tanya, "Ma, kenapa mukanya diginikan?" Ya, jawab, ini adalah bentuk patung dari sebuah makhluk bernyawa. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita kalau begini, kecuali dihilangkan wajahnya. Kenapa kalau dihilangkan wajahnya, nggak dihilangkan sekalian bonekanya? Gitu. Kamu mau nggak dibuang? Jangan. Nah sudah, minimal apa? Wajahnya. Kenapa wajahnya? Karena Rasulullah SAW mengatakan as-suratu ar-ra's. Fa idza quti'a ar-ra's fala surah. Gambar itu terletak intinya pada muka, pada kepala. Fa idza quti'a ar-ra's, maka bila kepalanya dibuang dengan minimal dengan menghilangkan mukanya, maka tidak ada lagi hukum gambarnya. Apakah bisa manusia hidup tanpa wajah? Nggak bisa. Maka wajah ini kalau dihilangkan dia tidak bernyawa. Ya atau tidak? Jadilah dia patung makhluk yang tak bernyawa. Bila dibuang kepalanya atau minimal dihilangkan mukanya. Tapi kalau cuma dihilangkan tangannya, masih bisa bernyawa? Masih. Ya. Kucing bila cuma 3 kakinya bisa nggak? Bisa hidup. Tapi kalau nggak ada kepalanya, mati. Kalau nggak ada mukanya, ngeri. Berlebihan dalam hal makanan, minuman, seperti misalnya buat buka puasa. Antum kalau buka puasa jangan kebalas dendam. Ada singkong goreng situ dengan sambal enak, sampai termuntah-muntah. Sudah orang sudah mau iqomat, antum masih tunggu. Bingkas sudah 7, klepon 10. Dengan alasan kan sunnah yang ganjil. No, sekalian air minum 3 gelas, kan ganjil. Pakaian dan peralatan rumah, berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, merokok, main dadu. Stabilo ini, main dadu. Ada asar yang menyebutkan man la'iban nad fa ka'annahu aghmas yadayhi fi lahmil khinzir. Siapa yang bermain dengan dadu, maka dia seolah-olah seperti orang yang mencelupkan tangannya di dalam kubangan daging babi. Najis. Artinya tidak boleh. Itu bahasa kiasan menunjukkan terlarangnya main dadu. Karena main dadu itu dipastikan judinya. Tidak ada orang ahli judi. Gak ada orang ahli judi. Semua orang ya itu pokoknya judi. Yang main dadu maksud saya. Kalau main misalnya panah, itu masih ada unsur latihannya. Bila dilatih bisa jadi bidik. Senapan dilatih bisa jadi bidik. Itu enggak kelereng. Rambang itu bisa jadi bidik, ya tidak? Tapi kalau dadu nggak ada 6, kecuali dadunya semuanya 6, baru 6. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 6 nggak ada gini, jadi apa begitu? Semuanya murni untung-untungan, nggak ada pelatihan dadu, nggak ada. Menyakiti orang tua, menggantung jimat pada anak atau pada pintu rumah. Contohnya pada anak di zaman dahulu
Anaknya suka dikasih kotak warna hitam, dikasih benang di pinggangnya. Katanya biar nggak diganggu setan, nggak dimakan kuyang. Nah. Parakan. Kemudian di pintu rumah, misalnya di bentuknya botol kerating deng, diganti di pintu rumah. Di dalamnya dikasih potongan Quran. Di mobil-mobil dengan keyakinan bahwa itu bisa menolak bahaya. Misalnya kalau di zaman sekarang di mobil itu tasbih, ya, atau itu gantungan yang oleh-oleh dari Mekah, ada Allah sama Muhammad. Kalau ada gantungan ini kita selalu selamat. Bukan pada ininya, Allah yang bisa memberikan keselamatan. Ya. Atau bikin acara mandi-mandi mobil, beli mobil baru dimandi-mandikan supaya nggak tabrakan. Mau uji emisi, bawa dari Solo pergi ke Jakarta, mau uji emisi, datangkan dulu dalang, suruh mandi-mandikan supaya nggak tabrakan. Ternyata tabrakan. Masih ingat nggak itu? Nggak tahu ya? Menteri apa itu? Menteri riset kah? Ya kan? Yang mobil SMK atau apa gitu? Mobil listrik. Kemudian menghina salah seorang sahabat Nabi. Misalnya menghina Abu Bakar. Nah, seperti orang Syiah. Maka mereka ini adalah orang-orang kafir. Dikarenakan menghina, bahkan mengkafirkan satu dari sahabat Nabi, maka orangnya jadi kafir. Nah, mengejek bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah seperti mengejek sholat. Nah, apaan kamu nih sholat? Sholat ya kasihan masih sholat. Salamnya sama Allah. Nah, mengejek jilbab, hijab, misalnya mengatakannya ninja. Nah, mengejek jenggot, misalnya menyebutnya kambing, jenggot kambing atau yang semacamnya. Dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita udah molor 15 menit. Saya nggak tahu apakah besok ini cukup atau enggak. Semoga cukup. Ada pertanyaan? Pertama ini banyak kita di Ramadan ini menjadi ada pasang musik itu. Masjid yang kedua ada bid'ahnya juga. Kemarin anak kayak imamnya ngerokok. Anda baru tahu. Nah, kalau masjid yang ketiga ini adanya bagus, ada apakah anak sholat di masjid yang ketiga dulu atau tetap? Jauhnya berapa dengan masjid yang ketiga itu? Masjid yang ketiga malah paling sekitar 300 langkah. 300 langkah. Oh ya udah ke situ aja terus. Soalnya kirain ini sekilo ini depan rumah. Kalau ini depan rumah, maka sholat bersamanya sholat juga di sana, gonta-ganti. Tapi kalau itu cuma 300 langkah, sini 200 langkah, sini 100 langkah, saya sana 300. Membela diri dan misalnya dibegal, maka ini tidak. Ya, Nabi SAW menyebutkan orang tersebut mati di jalan Allah. Itu orang yang mempertahankan hartanya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau si pembegalnya terbunuh, maka tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, maka tempatmu di surga. Ya. Ini. Ya. Berarti dia punya penghasilan dua model, ada yang halal, ada yang haram. Bolehkah diberi makan? Jawabannya boleh. Dengan asumsi antum tidak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Antum ditraktir mie ayam oleh seorang pegawai leasing yang dia punya usaha sampingan Gojek, yaitu ngantarin ojek. Ojek halal, leasingnya yang haram, pendapatan ribanya. Antum nggak tahu dan nggak tanya-tanya toh, ini riba atau enggak? Nggak tahu. Maka dan nggak perlu ditanya, maka boleh makan dari. Gak masalah, dikarenakan itu darurat di zaman sekarang. Tetapi bukan karena antum kan pedagangnya. Kan yang beli kan nggak bisa, hanya ikhwan kan nggak bisa. Melayani ikan khusus ikhwan. Aneh banget kalau ada kayak gitu. Ya, bagaimana dengan yang janda, anaknya kecil-kecil, nggak mungkin anaknya disuruh pergi ke pasar, datanglah perempuan. Minimal antum nggak lihat-lihatan sama ibunya. Ya, si ibu, ya bu, liatin terus. Ya,
Maka mata harus ke pas pertamanya oke, tapi setelah itu langsung beralih. Beli apa bu? Oh yang ini Bu ya. Berapa kilo bu? Ini. Baru kasih. Lihat ke uangnya. Lihat ke tangannya nih angsulannya. Jangan lihat ke mukanya. Action figure yang bentuknya monster dan nggak pernah ada makhluk hidup. Action figure itu apa? Mainan anak-anak bentuknya monster. Itu nggak ada makhluk hidup yang model kayak gitu. Tapi monster itu pasti ada jelmaannya. Monster buaya cuman termodifikasi gitu kan? Iya tanda. Godzilla itu monster kan? Tapi itu kan modifikasi. Buaya, kadal, dinosaurus gitu kan? Ya, tetap aja itu makhluk hidup. Nah. Dan itu bukan nggak ada. Antum yang belum pernah ketemu. Apa? Foto keluarga dan dipajang turunkan. Kenapa? Malaikat rahmat nggak mau masuk. Saya juga punya dulu foto-foto keluarga, foto wisuda, foto keluarga. Bilang mak, kalau malaikat rahmat nggak masuk dengan ada kenangan keluarga, mana mama lebih pilih? Malaikat rahmat lah. Ya udah turunkan aja. Gitu. Diapain? Dipecahkan kan? Ya minimal dibungkus. Dan nggak usah dipajang-pajang lagi. Memang sayang sih. Saya juga merasakan. Meskipun saya sudah jadi dai ceritanya, saya pun sama. Kalau melihat foto keluarga kecil itu saya suka. Gitu. Tapi bisa dibuat alternatif yang lain. Antum scan, antum foto, simpan hanya di hard disk. Entah hard disknya HP, hard disknya laptop, atau hard disk eksternal. Kenapa? Karena itu hard disk. Kalau mati layarnya nggak ada gambarnya. Itu tidak. Ya kan? Sedangkan kalau di atas nggak ada ceritanya ditutup nanti dibuka lagi. Ada tamu dibuka, nggak ada tamu ditutup. Ngapain kayak gitu? Itu enggak. Nah saran saya foto-foto lama waktu kita masih kecil itu simpan di hard disk eksternal saja atau simpan di laptop saja. Dimana kalau mati layar laptopnya nggak ada gambarnya. Terakhir. Itu dusta namanya. Mengaku berjumpa dengan Nabi di dalam keadaan terjaga. Apakah itu namanya menghina Nabi? Menghina wallahu alam enggak kayaknya. Tapi kalau mengagungkan berlebihan, iya. Atau ujub pada diri sendiri bisa jadi. Atau ngeramput, iya itu, ngeramput. Ngarut. Ya. Tidak ada di zaman Nabi, zaman para sahabat. Seandainya pun ada yang mau, mereka bisa bertemu dalam keadaan terjaga kalau misalnya ada. Karena para sahabat lebih dekat kepada Nabi ketimbang kita. Kalau ada orang di zaman ini memiliki karomah yang lebih tinggi daripada para sahabat, itu namanya ngeramput tadi tuh. Ngarut. Tapi kalau berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mimpi mungkin. Hanya saja berjumpa dengan Nabi dalam mimpi ini banyak orang ngaku-ngaku. Nah, tidak setiap ada orang mengaku dirinya berjumpa dengan Nabi, terus kita percayai. Tanya dia, kayak apa bentuknya Nabi? Kan Nabi punya ciri-ciri. Oh dia gondrong, gimbal. Berarti kamu ketemu setan. Nabi kira rambutnya gak kayak gitu. Ayo bagaimana bentuk matanya Nabi? Mata Nabi itu kayak gini nah, agak gotik-gotik gitu. Wah gak ada itu ngeramput namanya. Berarti kamu ketemu setan. Gitu, paham? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, maaf. Ada orang mengaku dirinya ketemu dengan Nabi, dia bilang gini, "Aku tuh, saya nih, kalau saya nyampe di lampu merah, itu saya enggak mau melanggar." Kenapa? Ada Nabi di sebelah. Dia bilang, "Jangan, kamu melanggar lampu lalu lintas enggak boleh." Itu tadi namanya apa? Ustadz ngeramput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.